dari Baritur Bogor, Pak Unang Mansur, SP. Beliau dari Bogor, alhamdulillah beliau berkenan jauh-jauh datang ke Situbondo ya, untuk membimbing Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kita langsung aja dengarkan katanya Pak Unang, pelajaran kelas dulu sebentar, setelah itu langsung praktek di sebelah. Nah, praktek di sebelah ini besok langsung praktekkan di lahan Bapak Ibu semua. Untuk mendapatkan panelina, cirinya panili pania 1 ini ada keluar tangkai bunga dari tangkai bunga, jadi disebutnya tanduk rusak. Jadi kalau dalam 1 tahun terjadi 3 bulan kering, maka 9 bulannya itu adalah 9 bulan dengan curah hujan maksimal di angka 2.500 ya. Nah ini walaupun misalkan dalam 2-3 bulan kering ini juga ada hujan, asal di bawah 100 masih bisa merangsang terhadap proses pembungaan paneli. Kemudian ketinggian tepat ini 1 sampai 700. Di pH-nya harus dicek juga mungkin Pak Hasyadi, antara 5 sampai 7 yang cocok. Kemudian hama dan penyakitnya nanti akan kita lihat apa saja hama dan penyakitnya. Kemudian panen dan pasca panen ini masuk ke dalam budidaya tanaman paneli. Nah, ini budidayanya. Tapi ada juga yang perbanyakan kalau misalkan nanti dari benih sumber menjadi benih sebar dan benihnya sudah banyak, Bapak Ibu sekalian tinggal mengembangkan dengan stek panjang aja langsung 7 ruas dari 7 ruas atau 1 meter dengan cara nanti kita traktor di kita ini di Sukamulya. Kebetulan kalau Sukamulya itu daerah datar tanahnya adalah ratosan, di sini ada matang sebanyak 5 sampai 10 kilo ke lubang tadi ya, ke dalam lubang yang telah tersedia. Aduk dan biarkan selama kurang lebih 3-5 hari. Syaratnya dari pupuk yang diberikan atau pupuk kompos yang diberikan itu sudah benar-benar matang. Dinas, Bapak Ibu sekalian tinggal minta, jadi nanti nggak usah difotoin satu-satu. Minta aja flash disknya nanti dimasukin. Tapi nanti saya kasihkan dulu ke Pak Aryadi baru Bapak. Dan itu akan menghasilkan kualitas buah, kualitas ekspor dengan panjang antara 18 sampai dengan 22 cm. Itu yang diinginkan. Pak, kalau udah itu udah ada pupuknya, tinggal lubang kecilnya aja Pak, gemburkan aja, balikan lagi. Ya, udah. Berarti. Oh ya. Tutup lagi Pak, asal gembur aja. Karena ini kan sudah lubang sebelumnya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi melakukan teori di ruangan dengan begitu gamblang dan ada beberapa dari kawan-kawan petani yang bertanya dan pertanyaannya juga cukup bagus. Kali ini kita akan langsung melakukan praktek penanaman benih di lapangan. Saya akan mulai dari benihnya dulu Pak Haryadi. Benih ini adalah berasal dari tanaman satu buku berdaun. Ini daunnya masih melekat. Kemudian ini tumbuh dari buku ini ke bagian bawah ada akar. Akarnya itu tunggal, hanya satu. Jadi kalau misalkan akar yang tunggal ini hilang, bisa masih mengeluarkan lagi akar yang lain. Itu kelebihannya. Tetapi kalau tunas hilang, tidak keluar lagi tunas dari sebelahnya. Jadi tunasnya melanjutkan ke yang atasnya. Kalau misalkan misalnya ada buku. Nah, kemudian secara SOP standarnya sertifikat adalah minimal 5. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian di peti itu diketemukan benihnya 5, itu jangan, wah ini kok ada yang 5. Nah, sebenarnya itu adalah batas minimal. Dan batas maksimumnya adalah ketika umur paneli itu berumur 8 bulan. Jadi pada jumlah ruas lebih dari 15 masih bisa. Justru ada kelebihannya ketika paneli itu ruasnya menjadi banyak,
kita bisa menggunakannya untuk bahan tanam yang lain ketika ada di lahan itu yang mati. Tadi telah saya sampaikan bahwa kita lakukan pembuatan lubang tanam pada lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini kan lubang sudah ada dibuat kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Sudah ada pupuk yang sudah dimasukkan ke dalam lubang, yaitu sebanyak 5-10 kg bahan organik. Nah, ketika tanaman paneli itu benihnya sudah datang dalam bentuk polybag seperti ini, maka proses pertama Bapak jangan langsung merobek. Jadi, nah ini ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih standar Pak. Memenuhi syarat, ya memenuhi syarat, minimal 5. Kemudian ditekan dulu Pak, ditekan. Nah, apa tujuannya? Supaya tanahnya tidak pecah. Kalau tanah pecah, maka nanti akarnya akan lepas. Jadi tidak ada genggaman terhadap unsur hara yang dibawa oleh media. Nah, baru setelah itu, setelah dirasakan genggaman ini mengakibatkan tanaman media itu tidak pecah, baru kita membuat lubang kecil pada depan tiang panjat. Di satu tiang panjat ini bisa lebih ditanam lebih dari 1. Kalau menginginkan dan benih panelinya cukup, kita bisa menanam arah timur sama barat, ya. Timur barat. Kenapa di barat atau timur? Supaya nanti pertama seragam, yang kedua arah matahari kan datangnya dari sebelah timur. Jadi langsung bisa menyerap sinar matahari untuk proses asimilasi pagi hari. Kalau ditanam sebelah barat, ini kan akan terhalang oleh tiang. Tiangnya nanti sudah Bapak Ibu sekalian tanam, tapi karena pucuk dari tanaman ini belum bertunas, belum menaungi, sehingga diperlukan naungan sementara sampai dengan tanaman ini tumbuh dan menutup sebagian sinar. Tapi karena ini ada paranet, maka kemungkinan sinarnya itu bisa diredam oleh paranet, jadi diminimalisir oleh paranet. Lakukan pembuatan lubang yang kira-kira dalamnya sama dengan tinggi polybag. Nah, begitu. Kemudian jarak dari tiang panjat kurang lebih, kalau kita taruh tangan kita kurang lebih 5 jari. Karena kalau misalkan nanti terkulai seperti ini jauh, kemudian si batang panel di seluruh panelnya itu kena ke ini, kemudian kena sinar matahari, ini akan kering. Atau kalau ketika hujan, kalau terkulai dia akan busuk. Sehingga harus tegak lurus minimal 20% kemiringannya dari tiang panjat. Lubang seperti ini, kalau misalkan kita taruh diukurkan ini, permukaan leher akarnya sama dengan permukaan tanah. Dia tidak memerlukan dalam, karena nanti akarnya akan berkembang di atas. Jadi paneli itu terdiri dari 3 akar. Pertama akar tanah, kedua akar udara, ketiga akar gantung. Nanti mana akar yang kita manfaatkan untuk proses-proses selanjutnya. Nanti ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah lubang tersedia, kemudian kita lakukan perobekan. Dibuka pelan-pelan. Nah, karena tadi sudah ditekan sehingga tanahnya tidak hancur dan akarnya tidak terganggu. Nah, kemudian ditanam, leher akarnya itu sama dengan permukaan tanah, baru diuruk. Nah, ini kemudian diikat. Kalau kita lilitkan seperti ini, jangan terlalu besar. Kalau ini ada tiang panjatnya dilepas, dimulai dari sebelah atas supaya tidak terkulai. Karena ini tanaman belum melekat, sehingga pengikatannya yang pertama itu boleh dengan ikatan simpul simbol sementara. Tapi kalau yang untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini cukup dengan
membuat gini kemudian diputar. Nah, diputar kayak gini. Karena takut nanti kalau misalkan ini kuat, dia membesar akan terluka. Cukup seperti itu. Ininya tiangnya diambil. Kalau masih kurang boleh ditambahkan sampai dengan panel itu tegak lurus. Tapi yang pertama itu dikuatkan karena takutnya lepas. Kalau yang kedua cuma diputar saja. Kalau naungan itu terbuat dari alang-alang supaya tidak mengganggu terhadap panel yang sudah kita tanam, maka ini ikatannya di atasnya, Pak. Oh, Pak, diikat. Ikat yang kuat supaya tidak lepas. Ya, satu aja. Nah, sebenarnya naungan ini bisa dibuat duluan, Pak. Kalau si tanamannya itu seragam, cuman kita kondisional saja. Kalau misalkan tanamannya agak lebih tinggi, berarti kita tinggal naikkan. Jadi biarkan seperti ini, Pak, duluan. Bisa diikatkan dulu ini naungan keseluruhan, baru kita buat lubang nanam. Tapi karena ini untuk praktek, jadi kita bikin satu. Kemudian setelah selesai penanaman, kita pulaikan menutupi dari panel itu. Nah, seperti itu. Ini kalau sebelah barat. Ya. 1-2 hari kalau tidak turun hujan, lakukan penyiraman, tetapi penyiramannya harus hati-hati sekitar ini, Pak. Ya, dengan emrat atau selang air. Gitu. Jadi jangan sampai ininya basah. Nah, ya. Kalau misalkan sudah ada pertumbuhan, jangan sekaligus dibuka karena ini musim belum tertutup. Kita geser-geser. Nah, gitu, geser-geser. Sampai benar-benar panel itu sudah beberapa ruas keluar ada pertumbuhannya, baru dibuka total. Jadi kalau untuk sementara mungkin beberapa minggu ini kita tutup aja total, Pak. Tapi jangan sampai mengganggu terhadap panelinya. Ya, di sekitar sini, Pak, medianya. Jadi jangan sampai terkena ke ininya sementara. Tapi kalau nanti sudah tumbuh, nggak masalah. Karena ini agak riskan kalau sampai kena ke tanah, ke air, apalagi air hujan. Nah, ini kan aman, Pak, karena leher akarnya ada di permukaan tanah. Gitu. Kalau ini kan paranet untuk jangka lama. Kalau ini untuk sementara, walaupun udah ada paranet, ini tetap diperlukan karena belum tumbuh juga ininya, Pak. Kecuali kalau paranet ini di atasnya rumah kaca, jadi nggak usah naungan. Ini kan kelihatannya terbuka, tapi masih perlu ininya naungan. Areal ini mungkin harus ada perbaikan, Pak Haryadi. Pertama, saya lihat bekas genangan-genangan air di sini masih ada. Ini agak riskan. Kalaupun mau seperti ini, maka di luarnya harus ada saluran air berputar. Sehingga nanti kalau ada turun hujan besar, air itu cepat keluar. Karena itu yang akan mengakibatkan mudahnya datangnya serangan penyakit. Ini benih vanili yang kami datangkan dari Balitro Bogor, Badan Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Ini akan kami berikan kepada kelompok tani. Panjang steknya ini minimal 5 ruas. Jadi minimal 5 ruas. Rata-rata 5-7. Tapi yang ada di kami ini ada yang 10 ruas lebih. Ini saya hitung tadi ada 12 ruas. Jadi sangat memenuhi syarat untuk ditanam oleh kelompok tani. Mudah-mudahan akan tumbuh berkembang dengan baik sampai berbuah.